ruang lingkupnya kini semakin dipersempit, ada kewenangan juga yang tergerus begitu Pak, sehingga saat ini kondisinya banyak sekali kepala daerah yang akhirnya seakan-akan meminta-minta begitu Pak terhadap ke pusat karena kewenangan dan juga fiskalnya yang ditarik. Nah, apakah ini fakta di lapangan Pak Bursah dan juga dampaknya terhadap pembangunan di daerah ini seperti apa? Kita nggak bisa salah pengertian, fiskal nggak pernah ditarik di pusat. Tetapi yang dimaksud dengan fiskal ini adalah cara pemerintah merumuskan bagi hasil. Kita nggak pernah tahu gimana cara ngitung kali tambahnya, mengurangnya. Tiba-tiba bagi hasil muncul. Jadi kalau soal fiskal transfer pusat ke daerah itu memang sudah ada rumusnya. Nah, yang kita nggak tahu ada rumus bagi hasilnya. Tolong transparan. Sehingga kita bisa menikmati hasil sumber daya alam di kabupaten kota. Bisa menikmati hasil potensi daerah. Nah, nanti yang akan datang ini Apkasi akan keliling Indonesia untuk mengkomparasi berbagai potensi. Nah, kami rencananya akan melakukan perdagangan antar kabupaten. Misal di sini ada kelebihan kopi, di sini ada beras. Nanti dia dagang beras ke sini, kopi dagang sini. Kemudian di sini ada potensi sayur, di sini ada potensi apa, kita tukar menukar. Jadi pengaruh fluktuasi global nggak ada akan signifikan di Indonesia kalau kita mulai swasembada. Nah, tadi juga saya mengatakan karena kesulitan fiskal, kami rencananya seluruh kabupaten akan bangun konsorsium pembiayaan. Dari rencana kita itu 30 miliar per kabupaten. Jadi 416 kali 30 miliar lebih kurang 12 triliun 480 miliar. Lo bayangkan nggak? Ada 12 triliun 416 miliar sumber pembiayaan kabupaten nanti yang akan datang. Dia bisa minjam sini kalau ada kesulitan fiskal 150 miliar, 200 miliar. Tapi kita cari cantelan supaya uang ini nggak hilang. Itu ke Dantara boleh, ke Bank BNI boleh, ke Bank Mandiri boleh. Tapi Pak, berarti dari pemerintah daerah sudah mau atau sudah mengajak pemerintah pusat untuk duduk ngobrol begitu ya Pak soal transparansi ini. Jawaban dari pemerintah pusat seperti apa Pak? Tadi kan sudah dimulai Pak Mendagri kan, kita akan segera ke rapat kerja nasional silaturahim membahas soal krusial tadi ya, terutama hubungan pusat daerah, pengambil alihan kebijakan daerah ke pusat, sentralistik tadi kan. Nah, ini akan kita perbaiki. Nah, mudah-mudahan begini, pemerintah pusat itu mesti percaya sama kita. Kalau dia nggak percaya nanti itu komplikasi ya, seluruh potensi itu hilang karena kita nggak tahu tiba-tiba pemerintah pusat ambil kebijakan, Jadi dia percayakan kita tidak akan keluar NKRI, sepenuhnya kita akan mengawal kebijakan Bapak Presiden, terutama program prioritas. Nah, tapi kalau dihilangkan, nanti lepas kontrol. Yang kita inginkan jangan dikendalikan, tapi dikontrol, gitu loh. Kalau pengendalian nanti membuat regimentasi politik hegemoni. Nah, hegemoni yang kita nggak inginkan. Berarti saat ini seakan-akan pemerintah pusat tidak percaya ya Pak ya dengan kepala. Oh iya dong, kalau dia percaya serahkan aja. Masa nggak percaya sih dengan anak bangsanya sendiri? Dengan dia dipercaya, lebih cepat transformasi pembangunan. Terutama untuk mengawal kebijakan nasional prioritas Bapak Presiden itu. Gitu ya? Baik, Pak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini disebut banyak kalangan sebagai momen awal pengosongan otonomi. Lalu hadir Impres 1 tahun 2025 ya Pak ya, yang bahkan memotong ruang fiskal daerah. Apakah pemerintah pusat terlalu takut untuk memberikan kepercayaan penuh pada daerah Ini Pak? salah pengertian. Undang-Undang nomor 1 itu bukan memotong uang pusat, itu efisiensi. Jadi efisiensi itu adalah membuang dana yang tidak bermanfaat, misalnya rapat-rapat, kunjungan kerja, cetakan yang nggak bermanfaat. Jadi begini, misalnya ada anggaran 100 miliar, tidak berubah, cuman yang tidak bermanfaat direlokasi seperti saya, dikumpulkan 425 miliar efisiensi, direlokasi ke irigasi teknis. Jadi besarannya tetap. Jadi bukan pengertian ditarik ke pusat, banyak salah pengertian, enggak. Alokasinya ya Pak? Direalokasi. Jadi 100 miliar tetap, yang tidak berguna dialokasi yang penting ke swasembada, ke peternakan, pangan, ke koperasi, ke semua pengendalian swasembada pangan. Berarti dengan adanya efisiensi dan juga refocusing ini ya Pak ya, dampaknya seperti apa Pak? Oh, positif sekali. Kita bisa menggunakan uang nggak berguna untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan, sawah, perkebunan, perikanan, peternakan. Banyak salah pengertian tadi. Oke, baik.
Baik, Pak, sebagai Ketua Apkasi begitu ya, bagaimana Bapak melihat peran Apkasi sejauh ini? Apakah benar-benar menjadi corong kepentingan daerah ke pusat, dan atau justru hanya jadi forum seremoni tahunan? Jadi memang tergantung nanti kesepakatan kita. Jangan sampai kita habis dilantik hanya formalitas, hilang gaungnya. Saya ingin mengajak seluruh pengurus Apkasi ini menjadikan Apkasi betul-betul pelembagaan aspirasi politik ya, kepentingan daerah untuk dibunyikan ke pusat supaya pusat mendengar mengenai keluhan fiskal, pembagian hasil maupun pengelolaan sumber daya alam. Nah ini asal kita kompak, insya Allah pemerintah akan dengarkan dan pemerintah nggak mungkin tinggalkan kita soal gini. Nah oleh karena itu karena ini belum bergerak ya kita ingin Apkasi ini bunyi kemana-mana nanti, bersuara untuk kepentingan anggotanya gitu. Nah supaya suara kita didengar. Kalau kita nggak bunyi nggak didengar kan. Nah mudah-mudahan doain Apkasi menjadi corong kepentingan kabupaten yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan mereka.